Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memulai perjumpaan kita hari ini, kita mulai dengan bersama kita baca surah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita berdoa sebentar. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan kita semua dijadikan Allah subhanahu wa ta'ala hamba yang soleh dan solehah, kemudian diberkahi Allah dengan diberikan seluruh zuriat kita menjadi anak yang soleh dan solehah, kemudian anak-anak didik kita pula mereka semuanya mudah-mudahan Allah Ta'ala jadikan anak yang berakhlak mulia, akhlakul karimah, dan menjadi anak yang soleh dan solehah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Mengawali perjumpaan kita hari ini, yaitu perjumpaan yang kesekian kalinya, yang ketiga dari perjumpaan pertama, mulai a'udzubillah, tahsin al-fatihah, kemudian bismillahirrahmanirrahim, kemudian alhamdulillahi rabbil alamin, kemudian ar-rahmanirrahim. Nah, berakhir kemarin pertemuan pertama dan kedua. Hari ini kita berjumpa kembali di pertemuan ketiga, yaitu kita akan membahas tentang ayat Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin ini berada pada susunan ayat di dalam surah Al-Fatihah, yaitu pada ayat ke-4, dihitung dari Bismillah ayat pertama. Jadi ulun akan mengulang dari a'udzubillah supaya lebih mengingatkan pembelajaran yang telah lewat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, untuk mengucapkan ra sebagusnya mulutnya agak dimunyungkan sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Di kalimat Maliki yaumiddin itu ada huruf mim, yang mana huruf mim di situ memiliki baris fathah yang memanjang, yaitu sepanjang 2 harokat. Malik. Nah, kalau pian membaca surah An-Nas ada perbedaan. Kalimatnya sama Malik, tapi di surah An-Nas di situ bacaannya kada panjang maknya. Nah, jadi sebagian anak-anak kita ada yang terbiasa membaca
Al-Fatihah dengan Malik Yaumiddin itu panjang, atau umpat-umpat di surah An-Nasnya panjang juga. Seperti ayat kedua di surah An-Nas, Qul a'udzu birabbin nas malikin nas. Harusnya kan seperti itu, tapi karena mungkin ini terbiasa baca Al-Fatihah, terbaca malikin nas. Nah, sebagusnya kita sebagai pembimbing Al-Quran untuk anak, bila membaca surah An-Nas, tolong diingatkan anak-anaknya ma-nya kada panjang. Nah, itu aja. Kemudian berkenaan dengan surah Al-Fatihah ayat keempat ini ada huruf lam, yang mana huruf lam kemarin makhrajnya sudah disampaikan, yaitu berada di al-lisan, artinya lidah. Kemudian ada huruf kaf. Nah, huruf kaf ini yang belum ada lagi lah disampaikan. Huruf kaf ini andakannya di lidah, tapi lidahnya bagian hampir pangkal. Kalau pian buka buku ini di halaman 60, di lidah bagian hampir pangkal. Nah, nanti berdekatan dengan qaf. Hati-hati bisa tersamarkan, ada ka, ada ko. Nah, hurufnya beda, penuturannya pun beda. Kalau kaf, kaf itu dibuka mulutnya kaf. Kalau ko dimunyungkan sedikit kof. Nah, andakan tempat keluar hurufnya pun berbeda. Kalau kaf itu andakannya di lidah hampir pangkal, disentuhkan dengan langit-langit. Jadi sebayangannya ini lidah hampir pangkal, itu maksudnya hampir ujung, di ujung sini. Jadi kalau di ujung sama sekali itu kof, ko. Tapi dinaikkan sedikit, dirasa-rasa ka, ko, ka, kan beda. Kaf, kita cari pelatihan untuk huruf kaf itu ada di halaman 68. Kaki kubak. Nah, spesial untuk kaf itu bila disukun ada keluar bunyi hamas ngarannya. Sifat hamas yang model ada bunyi patah, bak, bak. Adapun qaf bila disukun itu mengeluarkan bunyi qalqalah, bak. Nah, kan beda. Kalau nya kadada sama sekali, jadi kada kau terbeda kena bak, mana bak, mana bak. Nah, sama bak ketia bak. Nah, ini beda, ada bak, ada bak kok. Nah, jadi kan beda. Jadi tahu orang yang mendengar bacaan kita bahwa kita membaca huruf kaf. Kaki kubak, kukan, kanikak, naminal muk, nimakikan, kanika. Di situ sudah lengkap. Di sampingnya itu ada ngarannya sifat huruf. Sifat huruf kaf ini memiliki 5. Pertama hamas. Nah, hamas ya tadi keluar bak, bak bila disukun. Kemudian keluar huruf syiddah. Kemudian ada memiliki huruf istifal. Nah, kemudian ada memiliki sifat huruf infitah. Kemudian ada memiliki sifat huruf ismat. Nah, untuk perinciannya nanti mungkin lebih rinci setelah kita belajar bujur-bujur makharijul huruf. Nah, hanya kena ke sifat huruf tahap kedua. Kemudian sudah dapat tadi huruf kaf. Huruf yang berikutnya adalah malikiyau. Nah, adapun huruf ya sudah kemarin bertemu ya tersebut dengan waw sukun yau. Nah, itu namanya nanti disebut matlin, bukan mat tabi'i. Apabila ya waw sukun itu sebelum waw sukun hurufnya dhammah yu, nah itu ngarannya mat tabi'i. Tapi bila yau, nah itu namanya matlin, namanya dalam istilah ilmu tajwid. Yau, lin artinya lembut, jadi dilembutkan bacaannya, jangan yau. Nah, tapi yau. Maliki yau. Huruf waw itu keluarnya di asyafataini, di makhraj huruf yang nomor 3 di halaman 61, yang artinya bibir. Nah, kalau asyafataini sebenarnya maknanya adalah 2 bibir. Kalau bibir aja satu aja, ini bibir satu aja bibirnya. Tapi kalau Arab menyambat asyafatain, artinya bibirnya ada 2, jadi 2 bibir. Nah, pun maaf ada mengoreksi sedikit di situ, harusnya tulisannya 2 bibir. Nah, kemudian huruf waw itu keluar di bibir atas dan bawah dengan sedikit renggang. Nah, kalau ulun belajar di Haqqat Tilawah menyungangkan muntungnya
wa. Jadi sebelum menyambat huruf waw munyung dahulu wa. Wi, kita cari huruf waw di pelatihan halaman 68. Ada dapat huruf waw. Nah, kolom ketiga sebelum akhir. Wa, wi, wu, bau. Wa, wi, wu, bau. Wan, wani, waw. Na minal muni mawi wan wani wa. Sifat hurufnya ada jahar, rukhawah, istifal, infitah, dan lin. Nah, tadi kan ada lin. Bilanya lin, tapi sebelumnya harus berbaris fathah. Nah, kada boleh berbaris domah. Bila berbaris domah ngarannya mat tabi'i, bukan mat lin lagi ngarannya. Kemudian kita bertemu kembali huruf mim. Maliki yaumi. Nah, mim disambung bertasydid dengan huruf dal yang bertasydid. Maliki yaumid, mid ditekan. Bila ada tasydid berarti menunjukkan hurufnya ada dua. Huruf dal semalam rasanya belum lah huruf dal belum. Oke. Huruf dal itu ada di penjelasan kemarin ulun menjelaskan huruf to. Nah, sama tempat keluarnya namun cara penuturannya beda. Ada di alisan di nomor H. Punggung kepala lidah dengan pangkal 2 buah gigi seri atas. Nah, jadi disentuhkan keduanya. Jadi punggung kepala lidah, punggung itu kan artinya belakang. Kepalanya tuh ini punggung kepalanya. Nah, lidah ini kepalanya di sini. Punggung kepala lidah disentuhkan dengan 2 buah gigi seri atas. Nah, jadi bukan ujungnya yang disentuhkan ke 2 buah gigi seri atas, tapi punggungnya. Jadi lidah agak sedikit sedikit aja dibengkok akan ujungnya. Ta, dal, to. Nah, bukan kalaunya ujungnya kan ngalih nyambat ngalih, jadi da secara lembut aja. Untuk huruf dal bisa kita lihat pelatihan halaman 66 di kotak bagian akhir. Da, di, coba rasakan punggung kepala lidahnya menyentuh ujung 2 buah gigi seri atas. Di sini kada ada ujungnya lah. Kalau ulun belajar di Haqqatilawah itu ngarannya akar gusi. Nah, jadi pertemuan antara gigi seri atas dengan langitan ada di situ tengah-tengahnya, ngarannya akar gusi. Nah, ta, dal, to. Jadi kalau untuk menuturkan huruf ta di situ, huruf da di situ juga, huruf to di situ juga, tapi cara penuturannya berbeda. Ya, coba kita latih dulu huruf dalnya. Da, di, du, bad. Bila dal disukun menimbulkanlah sifat qalqalah. Da, di, du, bad. Du, dan, dani, dad. Na minal mudni madi, dan, dani, da. Melangkah ke huruf berikutnya yaitu huruf ya sukun. Sudah kemarin apabila sebelum ya sukun itu berbaris kasroh itu dinamakan mat tabi'i atau mat asli yang dibaca sepanjang 2 harokat. Kebetulan setelah ya sukun ini ada huruf nun. Nunnya berbaris kasroh dan datang tanda ayat setelah nun tersebut, maka dinamakanlah nun tersebut disukun, diwaqaf, dinamakanlah matnya mat aridi sukun. Mat artinya dibaca panjang, aridi datang, bisukun bisa bisukun, bisa langsung mat aridi sukun karena ada sukunnya di akhir bacaan. Semalam pembelajaran di awal mat aridi sukun itu boleh dibaca 2, boleh dibaca 4, dan boleh dibaca panjang. Bila pian hendak membaca 2 sampai habis pian baca Quran pada hari itu, jangan kena banu 2, banu 4, banu panjang. Nah, jadi untuk pembacaan mat aridi sukun di Maliki Yaumiddin ulun ambil yang 2 aja supaya lebih memudahkan. Maliki Yaumiddin. Nah, kemudian kita langsung melangkah ke ayat yang kelima.
Memasuki kita ke ayat yang kelima di dalam surah Al-Fatihah, yaitu Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Di huruf pertama pada ayat kelima itu ada hamzah. Hamzah ini kemarin sudah ulun bahas, ada terbagi dua. Pertama hamzah wasal, kedua hamzah qata, atau terpaling boleh aja. Pertama hamzah qata, kedua hamzah wasal. Arti hamzah qata dimanapun ia berada, ia tetap dibaca barisnya. Arti hamzah wasal, bilanya berada di tengah kalimat, maka hamzah tersebut kada dibaca barisnya, dianggap kededak namun pada tulisan ada. Bila di awal kalimat itu bisa dibaca dengan fathah. Contohnya di Ar-Rahmanir Rahim. Kemudian di Alhamdu, di A itu di ayat pertama itu merupakan hamzah wasal, yang mana bila pian mau bersambung membaca mulai ayat 1 sampai ayat 4, dan kebetulan ini ulun mendapat bacaan dari guru ulun, ada boleh menyambung sampai ayat keempat. Jadi cara bacanya seperti ini, coba ulun contohkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, kada boleh dibaca mi'al. Nah, itu kan di Quran kita di sini yang ulun pakai ini kebetulan hamzahnya itu berbaris. Nah, kalau misalnya ada yang mau menyambung membacanya, sebagusnya lebih belajar lagi cara menyambung ayat satu dengan ayat yang lainnya. Cara menyambungnya yaitu bilanya ada hamzah, hamzahnya lihat dulu hamzahnya apakah hamzah wasal atau hamzah qata. Bila hamzah wasal maka barisnya jangan dibaca. Bilanya hamzah qata maka barisnya wajib dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, di situ kan ada, coba pian perhatikan Quran, bila yang Qurannya sama seperti ulun ini, perhatikan ada yang beda. Di ayat 1 alhamnya pakai hamzah, di ayat 2 ar-rahmannya maksudnya alhamnya pakai baris hamzahnya. Di ayat kedua Ar-Rahmanir-Rahimnya kada pakai baris. Nah, itu menunjukkan apa? Menunjukkan hamzah itu bukan hamzah qata tetapi hamzah wasal, yang mana barisnya bisa hilang pada ketika diandak di tengah bacaan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Nah, seperti itu ulun pernah dapat bacaan dari guru ulun yang beliau menyambung dari ayat 1, 2, 3 dan 4. Cara menyambungnya pun di akhir-akhir ayat jangan disukun tapi dibarisi. Maliki yaumiddin. Ulun takutnya kayak gini, kalau ada anak-anak kita belajar membaca Al-Quran tanpa guru, membaca sendiri, lihat di situ sesuai dengan pengetahuannya di TPA, bilanya hamzah berbaris dibaca, bolehnya kada berbaris kada dibaca. Nah, kayak itu kan sesuai pengetahuan di TPA. Kalau terbaca kayak ini, Bismillahirrahmanirrahim. Bila hendak menyambung. Nah, kalau ini hendak menyambung ayat. Nah, jadi di sini ulun beritahukan bilanya untuk hamzahnya wasal, maka penyambungan ayatnya huruf terakhir langsung bersambung dengan huruf setelah hamzah wasal tersebut. Nah, kita melangkah ke ayat 5 tadilah pembahasan hamzah qata. Nah, iya sudah ulun jelaskan di mana tempat keluarnya, yaitu di tenggorokan bagian pangkal paling dalam tenggorokan. Kemudian ada setelahnya huruf ya. Di sini ada terkhusus guru ulun menjelaskan iya itu pakai tasydid jersidin. Jangan sampai terbaca iya.
Karena bila membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dari segi huruf pertama mengurangi huruf, kedua dari segi maknanya merubah makna. Di situ ngarannya di dalam hakot tilawah lahan jali, kesalahan yang sangat jelas, dan di situ membuat surah Al-Fatihahnya rusak, bacaan Al-Fatihahnya rusak, dan menimbulkan rukun pertama di dalam sembahyangnya kada terpenuhi. Bila kada terpenuhi rukunnya, maka sembahyangnya dianggap tidak sah. Nah, itu pentingnya surah Al-Fatihah ini. Harus belajar lawan guru yang bujur-bujur, dasar bujur bacaan sidin. Kalau bisa guru nang dasar sudah membacakan Fatihah sidin kepada guru sidin, guru sidin membacakan Fatihah kepada guru sidin kembali, guru sidin ke guru sidin, guru sidin ke guru sidin, sampai kepada para sahabat, sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana itu dinamakan sanad. Sanad Al-Fatihah sangat penting untuk kehidupan kita, sangu kita sagan hidup di dunia, yaitu pada waktu membaca di waktu sembahyang. Iya ditekan ya-nya. Ya kemarin sudah ulun jelaskan tempat keluar hurufnya, yaitu di tengah lidah, disentuhkan dengan langitan atas. Di situ keluar 3 huruf, ya, shin, dan jim. Iyyaka na'budu, iyyaka nah, kaf sudah, kemudian nun sudah, nah di situ ada ain. Ain sudah semalam dijelaskan, ain itu keluarnya di tenggorokan bagian tengah. Hati-hati, menuturkan ain bisa terubah menjadi hamzah. Lamunnya ain itu hamzah, bacaannya bisa terubah kayak ini, nak budu. Nah dikajut, nah salah bacaannya. Nang bujurnya kayak apa? Dilembutkan, nak budu. Iyyaka na'bud, dilembutkan bacaannya, masukkan di tengah tenggorokannya dengan lembut. Iyyaka na'budu, bu sudah kemarin di huruf ba, keluarnya di asyafataini, di 2 bibir. Bu kebetulan barisnya domah menyungkan. Du sudah jua tadi baru aja. Wa sudah jua baru aja wa. Jarulun mengingatkan kembali untuk menuturkan huruf wa itu munyung dulu baru pian sambat barisnya wa. Jangan wa. Nah jangan kada munyung mentungnya wa. Iyyaka na'budu wa sama iyyaka yang pertama sama lawan iyyaka yang kedua dari segi penuturan makharijul hurufnya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'nas. Sin sukun, sin sudah semalam ulun jelaskan pada ketika menuturkan bis, nas, bis. Nah biasa aja penuturannya, tapi sebagian anak ada yang kada bisa membaca jadi bis, jadi nas. Nah itu tempat keluar hurufnya salah. Sin tempat keluar hurufnya kita buka kembali, kita ingat-ingat lagi di mana tempat keluar huruf sin. Sin ini keluar hurufnya di lidah, di huruf i itulah, di lidah, ujung lidah. Nah berarti yang dipakai ujungnya, ujung lidahnya. Tadi bila pian ingat huruf dal di lidah jua, tapi dal tuh di sininya sedikit dijak, ibarat kuku ini di sininya. Adapun sin ini di ujungnya sama sekali. Sin disentuhkan dengan pangkal gigi seri atas. Pangkal gigi seri atas itu ya akar gigi jalan tadi. Sin, sa, ada bunyi desis. Nah bunyi desis itu menunjukkan i-nya mempunyai sifat, yaitu sifatnya adalah ada hamas, ada rukhawah, ada istifal, ada infitah, ada ismat, ada sofir. Nah ada sifat sofirnya. Nah bunyi kayak mendesis, kayak bunyi ular lah. Nas, harus ada keluar desisnya, jangan nas
apalagi dikolkolahkan. Kebanyakan ulun mendengar anak-anak sepalihan ada yang membaca nas. Ini contoh bacaan yang salah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, ada e-nya. Nah, itu dibuangi e-nya. Jadi yang bujur kayak apa? Nasta. Langsung menyambung ke huruf ta. Ta tadi sudah ulun jelaskan. Ta tadi sama tempat keluar hurufnya dengan dal dan to. Jadi ta dibuka mulutnya. Nasta. Kebanyakan sepalihan anak-anak apalagi perempuan lah, tapi mau membuka muntungnya bila belajar tajwid ta jadi terbacanya ta'in. Iyyaka mulai itu sudah latih muntungnya dibuka. Iyyaka mulai ka sudah dilatih muntungnya dibuka. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hati-hati nanti bisa terbaca jadi to'in atau jadi te'in. Nah, jangan sampai mereng ke kanan, mereng ke kiri, tapi paskan di atas ta'in. Kemudian ada ain. Hati-hati bisa terubah menjadi hamzah ta'in. Nah, biasa aja, jangan salah. Yang bujurnya kayak apa? Yang bujurnya adalah ain. Ta'in. Jadi dilatih itu. Sama ngaran matnya sama kayak din tadi, middin. Ta'in. Nama matnya adalah mat arid disukun, yang mana ya sukun sebelumnya ada huruf kasrah, kemudian setelah ya sukun datanglah waqaf untuk berhenti pada akhir ayat, ngarannya mat aridi sukun. Kemudian ulun ulangi lagi mulai maliki yaumiddin dan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, untuk pembacaan bacaan yang pernah ulun dapat dari guru ulun, boleh disambung dari ayat 1 sampai ayat 5. Kayak apa cara menyambungnya? Nah, ini yang agak sedikit penting. Di ayat 4 dan 5 itu ada terdapat hamzah koto jar ulun tadi di awalnya i. Jadi cara menyambungnya ni i. Jangan hilang baris hamzahnya, harus ditimbulkan. Ulun bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Biasanya guru ulun memakai ini di waktu tarawih. Nah, kan kalau waktu tarawih itu perlu cepat, tapi kada cepat benar, sedang aja. Pengambilan guru ulun dari ayat 1 sampai ayat 6 itu disambung. Kemudian di mana lagi memulainya? Memulainya di ihdinas sampai waladdallin amin, disambung tanpa bernapas. Ulun bacakan dululah sebelum melangkah ke ayat berikutnya. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, cukup sekian dulu untuk pertemuan kita kali ini. Mudah-mudahan apa yang sudah ulun sampaikan bisa menjadi pelajaran yang bermanfaat untuk kita seberataan. Salah dan khilaf ulun ampun maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.